Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial Moodle, masih sesi untuk guru. Kali ini kita akan coba membuat soal atau kuis di Moodle. Nah, di sesi pertama ini kita akan coba buat dulu wadah atau halaman khusus untuk menaruh soal-soal yang nanti akan kita buat ya, baik dengan cara manual maupun by import ya. Jadi untuk memasukkan soalnya nanti ada dua cara, ada cara manual dan yang kedua cara import. Nah, di video pertama ini kita akan buat dulu wadah untuk menaruh soal yang akan kita buat nanti, termasuk settingan-settingan seperti waktu, durasi, dan nilai yang akan kita atur. Oke, baik. Pertama kita buka dulu kelas yang mau kita bikinkan soal. Misal saya pakai kelas 7 Al-Fajr. Oke, kemudian kita aktifkan dulu mode ubahnya ya. Klik hidupkan mode ubah. Nah, kalau sudah, misalkan kita masih ada di topik pertama bab 1 ya. Di sini kita klik tambahkan aktivitas atau sumber. Kita tunggu sebentar, nanti ada keluar jendela kayak gini. Nah, kita pilih bagian yang ini, yang quiz. Oke, nah sekarang kita setting-setting ya. Pertama di sini ada isian nama. Kita isi misal ini UHB gitu ya. Ulangan harian bersama. Oke. Oke, kemudian di sini ada semacam deskripsi ya. Boleh ditulis misalkan silakan pilih jawaban yang kamu anggap benar, atau kalau memang nanti soalnya hanya pilihan ganda, misalkan pilih A, B, C, atau D yang menurut kamu anggap benar. Nah, kayak deskripsi kayak gitulah ya. Kalau soalnya kombinasi juga mungkin lebih baik dikosongkan ya untuk soal-soal kombinasi. Kemudian di sini ada waktu pengerjaan. Nah, ini soal ini akan dimunculkan dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi soal itu bisa dikerjakan atau aktif dari jam berapa sampai berapa ya. Nah, bawaannya tidak aktif ya. Misalkan kita aktifkan ya. Misalkan soalnya untuk kita set hari Senin ya. Senin itu tanggal 23 Agustus. Jamnya misalkan dari jam 7.30 ya. Sampai misalkan durasinya kuis diakhiri tanggal 23 Agustus 2021 jam 8.30. Nah, misalnya jadi anak di luar jam itu tidak bisa mengerjakan ya. Oke, waktu pengerjaannya berapa menit? Misalkan kita set 30 menit dengan perhitungan soal hanya 20 misalnya, karena UHB soalnya cuma 20. 30 menit selesai, apalagi soalnya dengan berupa pilihan ganda misal, atau waktunya silahkan diatur sendiri ya. Kemudian ketika waktu berakhir, nah kita pilih yang bawaan cara otomatis soal yang telah dikerjakan selesai. Jadi kalau sudah 30 menit otomatis dia tersimpan dan langsung dinilai. Ya, seperti itu. Jadi ada kapan kuis dimulai, kuis diakhiri, waktu pengerjaannya kapan ya. Seberapa lama gitu ya. Kemudian kalau memang waktunya selesai itu akan diapain ya. Di sini ada 3 pilihan, kita pilih yang ini yang pertama. Lanjut di sini nilai ya. Di sini kategorinya tidak ada, nilai untuk lulus. Nah, ini. Jadi kita bisa ngasih rate ya. Berapa nilai yang dianggap lulus gitu ya. Misal kita set 80, 90 atau misalkan harus 100 gitu ya. Nah, kita bisa set di sini ya. Atau kalau memang tidak ada rate, misalkan anak berapapun nilainya sudah. Nah, kalau kita udah ngasih rate di sini, misalkan kita kasih nilai paling kecil, kita pengennya anak tuh harus dapat minimal 90 gitu ya. Nah, di sini ada upaya mengerjakan yang diizinkan. Jadi anak kalau udah ngerjain, kita bisa set dia bisa ngerjain lagi, misalkan dia nilainya kurang dari 90 gitu ya. Nah, kan dia berarti istilahnya kayak remedial atau apa ya. Ya, dia mengulang kembali ya, ulangan. Nah, maka kita bisa set di sini berapa kali dia boleh mengulang untuk mengerjakan ya. Kita ada tidak terbatas, artinya anak mau 10-20 kali ngerjain sampai dapat 90 boleh. Atau kita mau batasi misal hanya 3 kali. Kalau saya biasanya setting di 3 kali. Jadi anak-anak bisa mengulang kembali
kalau nilainya kurang dari 90, dia punya 2 kali kesempatan lagi. Ya, gitu. Kalau kita set 3 kali. Kemudian di sini metode penilaiannya. Nah, untuk kan anak kerjakan lebih dari 1 kali ya, kita kasih kesempatan buat ngerjain lebih dari 1 kali. Nah, di sini ada jenis penilaian yang diambil. Apakah nilai tertinggi? Jadi dari 3 percobaan itu nilai mana yang diambil? Berarti itu nilai tertinggi. Kalau nilai rata-rata, kalau anak mencoba 3 kali, nilainya itu akan digabungkan kemudian diambil rata-ratanya. Kalau upaya pertama, kalaupun anak kerjain 3 kali, misalkan yang pertama nilainya kecil, yang kedua, ketiga nilainya 100-100, berarti yang diambil tetap yang pertama. Atau upaya terakhir. Jadi kalau anak kerjain beberapa kali, yang diambil tuh yang percobaan ketiga. Ya. Nah, kalau saya mungkin memilih yang nilai tertinggi. Tapi kalau teman-teman senangnya yang rata-rata biar adil gitu ya. Biar yang jangan sampai anak gitu. Asumsinya pertama percobaan, kemudian kesananya mungkin lihat jawaban dari pertanyaan pertama gitu ya. Ya terserah ya masing-masing. Yang aman mungkin nilai rata-rata ya. Tapi kalau saya memilih nilai tertinggi. Kemudian di bagian tata letak, nah ini. Nah, nanti soalnya mau di format bagaimana ya? Karena soalnya nanti misalkan 20 pilihan ganda ya. Teman-teman mau naruh soalnya gimana? Apakah per soal ya? Defaultnya tiap pertanyaan. Jadi satu pertanyaan pilihan ABCD, baru next, baru muncul soal kedua. Gitu. Itu kalau format tiap pertanyaan halaman baru. Tapi kalau pengen satu halaman langsung keluar soalnya, di sini ada ya. Pilih tidak pernah semua soal dalam satu halaman. Nah, misalkan saya pilihnya yang ini. Jadi anak begitu buka soal 1 sampai 20 ada di situ semua ya, seperti itu. Oke. Kemudian perilaku soal. Nah, di sini apakah soalnya mau diacak gitu ya. Jadi kalau ada soal 1 sampai 20, jadi tiap orang nomor satunya itu beda-beda ya. Oke, misalkan di sini kita set iya ya. Jadi kalau lagi soalnya dalam di ruangan yang sama, anak-anak kerjainnya persoalnya itu nanti beda ya. Soal nomor 1 si ini sama si yang satu lagi, walaupun duduknya berdekatan gitu ya, ini bakal dapat beda soal. Kalau acakan soalnya kita setting ya. Oke, kemudian opsi ulasan kita abaikan, tampilan abaikan, save exam abaikan ya. Kita langsung ke bagian ini, penyelesaian aktivitas ya. Nah, di sini kita set misalkan ini, aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi ya. Kemudian di sini kita checklist juga ya. Jadi anak-anak harus dapat nilai baru dapat warna hijau ya. Kalau di model baru ini bukan checklist tapi dapatnya warna hijau ya. Oke, kalau sudah boleh simpan yang kembali kursus atau simpan dan tampilkan. Misalnya kita pilih yang ini ya, biar kelihatan dulu dari halaman awal. Nah, nanti tampilannya kayak gini ya. Di sini ada info ulangan harian bersama dibuka hari Senin ya, ditutupnya hari Senin juga, jamnya beda tuh, 7.30, 8.30. Nanti anak-anak kalau baru lihat ininya bagian lihatnya hijau, kalau udah dapat nilai bagian sininya yang hijau. Ya, jadi nggak checklist lagi. Oke, itu untuk kita baru bikin wadah soal. Kita belum bikin soalnya. Nanti untuk pembuatan soalnya ada di bagian video kedua. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video pelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.